Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga kalian semua ada dalam keadaan baik dan senantiasa dalam lindungan Tuhan ya. Kami dari kelompok 4 program studi pendidikan ekonomi kelas A yang beranggotakan Ami Dianita, Bethlehem Sitanggang, Nabila Ajahra, Rafli Ramli, Rosi Dearni, dan saya sendiri Hana Silalahi ingin memaparkan sebuah video pembelajaran dari mata kuliah pengantar manajemen mengenai tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih tanggung jawab sosial itu? Menurut Urmansyah, tanggung jawab sosial dapat diartikan sebagai kewajiban perusahaan untuk merumuskan kebijakan, mengambil keputusan, dan melaksanakan tindakan yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Adapun motif-motif yang mendasari dilaksanakannya tanggung jawab sosial itu sendiri adalah yang pertama, untuk mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan brand image perusahaan. Maksudnya, kontribusi positif dari perusahaan tersebut akan mendongkrak reputasi perusahaan itu sendiri. Inilah yang menjadi modal non-finansial utama bagi perusahaan dan bagi stakeholdernya yang menjadi nilai tambah bagi perusahaan untuk dapat tumbuh secara berkelanjutan. Yang kedua yakni layak mendapatkan social license to operate. Artinya, program corporate social responsibility ini diharapkan menjadi bagian dari asuransi sosial yang akan menghasilkan harmoni dan persepsi positif dari masyarakat terhadap eksistensi perusahaan. Yang ketiga yakni mereduksi resiko bisnis perusahaan. Artinya, perusahaan mesti menyadari bahwa kegagalan untuk memenuhi ekspektasi stakeholders akan menjadi bom waktu yang dapat memicu risiko yang tidak diharapkan. Bila itu terjadi, maka di samping menanggung opportunity loss, perusahaan juga harus mengeluarkan biaya yang mungkin berlipat besarnya dibandingkan biaya untuk mengimplementasikan CSR. Yang keempat yakni melebarkan akses sumber daya. Maksudnya, track record yang baik dalam pengelolaan corporate social responsibility merupakan keunggulan bersaing bagi perusahaan yang dapat membantu untuk memuluskan jalan menuju sumber daya yang diperlukan perusahaan itu. Yang kelima, membentangkan akses menuju market. Investasi yang ditanamkan untuk program corporate social responsibility ini dapat menjadi tiket bagi perusahaan untuk menuju peluang pasar yang terbuka lebar. Termasuk di dalamnya akan memupuk loyalitas konsumen sehingga dapat menembus pasar baru. Yang keenam yaitu mereduksi biaya. Upaya yang dapat dilakukan yaitu mereduksi limbah melalui proses recycle atau daur ulang ke dalam siklus produksi. Yang ketujuh yaitu memperbaiki hubungan dengan stakeholder. Maksudnya, implementasi program corporate social responsibility ini tentunya akan menambah frekuensi komunikasi dengan stakeholder. Nuansa seperti itu dapat membentangkan karpet merah bagi terbentuknya trust kepada perusahaan, memperbaiki hubungan dengan regulator, dan menerapkan serta meringankan beban pemerintah sebagai regulator. Sebab, pemerintahlah yang menjadi penanggung jawab utama untuk mensejahterakan masyarakat dan melestarikan lingkungannya. Tanpa bantuan dari perusahaan, umumnya terlalu berat bagi pemerintah untuk menanggung beban tersebut. Poin ke-8 yaitu meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Maksudnya, kesejahteraan yang diberikan para pelaku corporate social responsibility umumnya sudah jauh melebihi standar normatif kewajiban yang dibebankan kepada perusahaan. Oleh karenanya, wajar bila karyawan menjadi terpacu untuk meningkatkan kinerjanya. Yang terakhir yaitu peluang untuk mendapatkan penghargaan. Banyak reward yang ditawarkan bagi penggiat corporate social responsibility, sehingga kesempatan untuk mendapatkan penghargaan cukup tinggi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai fungsi atau manfaat tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, manfaatnya bagi perusahaan. Manfaat yang jelas bagi perusahaan jika perusahaan memberikan tanggung jawab sosial adalah munculnya citra positif dari masyarakat akan kehadiran perusahaan tersebut di lingkungannya. Akibatnya,
perusahaan justru akan memperoleh tanggapan yang positif setiap akan menawarkan sesuatu kepada masyarakat. Perusahaan tidak saja dianggap sekedar menawarkan produk untuk dibeli masyarakat, tetapi juga dianggap menawarkan sesuatu yang akan membawa perbaikan bagi masyarakat. Yang kedua adalah manfaat bagi masyarakat. Hubungan masyarakat dan dunia bisnis tak lagi dipahami sebagai hubungan antara pihak yang mengeksploitasi dan pihak yang tereksploitasi, tetapi hubungan kemitraan dalam membangun masyarakat lingkungan menjadi lebih baik, tidak hanya di sektor perekonomian, tetapi juga dalam sektor sosial, pembangunan, dan lain-lain. Perlu diketahui bahwa menurut Griffin, ada 4 sikap pendekatan tanggung jawab sosial, yakni yang pertama, sikap obstruktif, yang kedua, sikap detensif, yang ketiga, sikap akomodatif, dan yang keempat, sikap produktif. Selanjutnya, kita masuk pada topik bahasan etika manajemen. Apa sih etika manajemen itu? Menurut Muslich, etika manajemen adalah suatu pengetahuan tentang cara ideal dalam pengaturan dan pengelolaan manajemen bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal. Menurut Ricky Griffin, dalam bukunya yang berjudul Bisnis, ia mengklasifikasikan etika manajemen ke dalam 3 kategori, yakni yang pertama, perilaku terhadap karyawan. Kategori ini meliputi aspek perekrutan, pemecatan, kondisi upah dan kerja, serta privasi dan respek. Yang kedua, perilaku terhadap organisasi. Permasalahan etika juga terjadi dalam hubungan kerja dengan organisasinya. Masalah yang terjadi terutama menyangkut tentang kejujuran, konflik kepentingan, dan kerahasiaan. Yang ketiga, perilaku terhadap agen ekonomi lainnya. Seorang manajer juga harus menjalankan etika ketika berhubungan dengan agen-agen ekonomi lain seperti pelanggan, pesaing, pemegang saham, pemasok, distributor, dan serikat buruh. Adapun manfaat atau fungsi dari etika manajemen itu sendiri yakni yang pertama, dapat meningkatkan kredibilitas suatu perusahaan. Yang kedua, dapat membantu menghilangkan gray area atau kawasan kelabu di bidang etika. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana perusahaan menilai tanggung jawab sosialnya. Yang keempat, menyediakan kemungkinan bagi perusahaan dan dunia bisnis untuk mengatur diri sendiri atau self-regulation. Yang kelima, bagi perusahaan yang telah go publik, dapat memperoleh manfaat yaitu meningkatkan kepercayaan para investor. Yang keenam, dapat meningkatkan daya saing atau competitive advantage perusahaan. Yang ketujuh, dapat membangun corporate image atau citra positif perusahaan. Adapun kesimpulan yang bisa kita petik dari video ini yakni tanggung jawab dan etika manajemen memiliki peranan yang cukup besar dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Keduanya memiliki hubungan timbal balik yang membangun dan saling menguntungkan dalam perkembangan organisasi atau perusahaan itu sendiri. Oleh sebab itu, diharapkan setiap organisasi atau perusahaan dapat menjalankan tanggung jawab sosial dan etika manajemennya dengan baik. Demikianlah video penjelasan mengenai tanggung jawab sosial dan etika manajemen mewakili kelompok 4. Saya mohon maaf bila terdapat kesalahan ataupun tutur kata yang tidak berkenan di hati teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.